Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2016 kita bertemu dan bersilaturahmi dalam rangka penerimaan kunjungan kerja Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ponimin Budi Hartono SE MM dan yang terhormat Bapak Lajio Yok Mulyono beserta anggota Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo beserta staf yang mendampingi, dan yang akan menerima kunjungan kerja hari ini yang terhormat Bapak Haji Sirojudin SP selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dan Bapak Haji Ruswa MPD selaku anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu, dan juga yang terhormat anggota Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu. Sebelum memulai acara pada hari ini, kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara sambutan selamat datang dari DPRD Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, sambutan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan yang keempat, dialog dan sharing pendapat. Yang kelima, penyerahan cenderamata. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, kini kita masuki acara kedua, yaitu sambutan selamat datang dari DPRD Kabupaten Indramayu kepada yang terhormat Bapak Haji Sirojudin SP. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Budi Hartono dan Bapak Mulyono, pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Yang terhormat para anggota BAMUS dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, serta staf pendamping yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Haji Ruswa, anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu, rekan-rekan anggota BAMUS dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu, serta staf pendamping yang kami hormati. Sebelumnya kami mohon maaf seyogianya bapak-bapak akan diterima langsung oleh Pak Ketua DPRD, Pak Haji Taufik Hidayat. Berhubung beliau masih mengikuti satu acara kegiatan, yaitu kalau tidak salah ada pelantikan di pengurus PGRI tingkat kabupaten, dan waktunya juga agak molor, jadi mungkin beliau mengamanatkan kepada saya untuk menerima bapak-bapak semua dari Kabupaten Kulon Progo. Tidak mengurangi rasa hormat, mungkin yang selanjutnya sebelumnya minta maaf kepada bapak-bapak semua yang dari Kulon Progo bahwa sebenarnya kegiatan kami di DPRD Indramayu pada hari ini sangat padat, Pak. Pertama, saya sendiri sebenarnya harus ke Bandung. Badan Kehormatan ini ada acara konsultasi ke Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat. Tapi karena ada kegiatan ini mungkin kami habis duhur mungkin dengan teman-teman. Kemudian juga Komisi C juga lagi kunjungan lapangan terkait dengan PD atau perusahaan daerah bumi
BWI ya, Bumi Wiralodra Indramayu di daerah Indramayu Barat Pak, sama BJB. Kemudian Komisi D juga sedang mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja. Kemudian yang lainnya juga ada kegiatan di luar semua. Jadi saya mohon maaf mungkin teman-teman dari Indramayu tidak komplit Pak. Selanjutnya mungkin sekilas saja kami sampaikan bahwa yang pertama mungkin saya ucapkan selamat datang kepada Bapak semua di Kabupaten Indramayu. Yang mungkin kalau Bapak sekarang mungkin hawanya atau udaranya dingin Pak, biasanya panas Pak. Karena Indramayu ini terletak di pinggir pantai utara Pulau Jawa. Tepatnya di Pantura Pak, Pantura. Jadi sehingga sangat panas, suhunya udaranya hampir rata-rata 33 derajat Celcius. Jadi sangat panas, cuma karena dari minggu kemarin sudah mulai turun hujan sehingga suhunya mulai agak dingin. Saya dengan Kabupaten Kulon Progo sebenarnya tidak asing lagi Pak. Sudah 3 kali kalau saya kunjungan kerja. Yang pertama kunjungan kerja Badan Kehormatan ketika tahun 2014 bersama Balegda waktu itu, diterima di kantor DPRD. Kedua tahun 2015 awal itu pansus kalau nggak salah ya, Pali ya Pak Haji Ruswa. Pansus terkait undang-undang Perda Desa Pak. Saya banyak mendapat pelajaran dari sana. Kemudian yang terakhir kemarin Komisi C diterima langsung di rumah dinas Pak Bupati. Seyogianya Pak Bupati juga mau menerima langsung, tapi karena waktu itu ada pemberian award oleh Presiden kalau nggak salah, jadi diwakili oleh Kepala Dinas. Itu terkait dengan kawasan tanpa rokok. Kebetulan kami di Komisi C, saya sebagai Ketua BK juga adalah masuk di Komisi C, akan mengajukan perda inisiatif DPRD Indramayu terkait kawasan tanpa rokok Pak. Saya banyak belajar dari Kabupaten Kulon Progo. Sebelumnya mungkin sekilas pandang saja bahwa sekilas gambaran umum Kabupaten Indramayu ini terletak di ujung utara Pulau Jawa Pak. Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah kurang lebih 4.011 hektar, artinya ini sangat luas. Kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, barangkali Indramayu yang paling terluas Pak. Dengan panjang pantainya kurang lebih 140 km membentang sepanjang pantai Laut Jawa. Artinya ini sangat panjang sekali sehingga potensi dari bahari atau nelayan ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten Indramayu. Terbukti dari mata pencarian masyarakat Kabupaten Indramayu selain petani juga nelayan Pak, banyakan. Kemudian batas-batas Kabupaten Indramayu sebelah utara dengan Laut Jawa Pak, dengan Laut Jawa yang kalau diteruskan ini akan ketemu dengan Sumatera nantinya. Kemudian sebelah selatannya Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Sumedang Pak. Jadi agak mutar ke sana ke selatan. Kemudian sebelah baratnya dengan Kabupaten Subang. Sebelah timur dengan Laut Jawa dan sebagian Kabupaten Cirebon. Secara administratif bahwa Kabupaten Indramayu ini terdiri atas 31 kecamatan dan 317 desa dan kelurahan. Jadi kelurahannya ada 8, sedangkan desanya ada 109 Pak. Jadi ini juga sebenarnya masih ada beberapa kecamatan yang harus dipecah lagi. Tapi mungkin karena mengingat suatu hal mungkin tahun depan ini akan dipecah. Contohnya di Kecamatan Indramayu Kota ini jumlah desanya sampai 18 Pak. Sehingga ketika mengurusi administrasi juga sangat kewalahan Pak Camat ini. Jadi itu juga harus layak dimekarkan nantinya. Adapun jumlah penduduk kurang lebih 1,8 juta jiwa Pak. Dengan mata pencarian mayoritas petani dan nelayan yang saya katakan tadi. Kemudian terkait dengan internal DPRD Kabupaten Indramayu bahwa hasil dari pemilu legislatif 2014 itu sebanyak 50 anggota Pak, karena jumlahnya lebih daripada 1 juta. 50 anggota dengan komposisi sebagai berikut. Kebetulan kami Indramayu ini dari sebelum zaman reformasi, sesudah reformasi masih didominasi oleh Partai Golkar Pak.
dengan 19 kursinya, dan tahun 2009 24, sekarang turun menjadi 19. Dulu pernah direbut PDI Perjuangan tahun 1999 ketika zaman reformasi bergulir. Kemudian 2004 kembali Partai Golkar dan seterusnya. Kemudian yang kedua diduduki oleh fraksi PDI Perjuangan dan gabungan, Pak, gabungan dengan fraksi Nasdem, karena Nasdem secara aturan tidak bisa mendirikan fraksi sendiri karena cuma 3 kursi, harusnya 4, dengan komposisi PDI Perjuangan 7 dan Nasdem 3 jadi 10. Kemudian yang ketiga fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan 7 kursi, fraksi Gerindra dengan 5 kursi, fraksi Keadilan Sejahtera dengan 4 anggota, sedangkan fraksi Demokrat 3 kursi dan Hanura 2. Jadi betulan fraksi Demokrat dan Hanura ini bergabung, Pak, jadi fraksi gabungan. Beda dengan PDI Perjuangan dan Nasdem, itu Nasdemnya menggabungkan diri karena memang PDI Perjuangan tidak sudah bisa mendirikan fraksi sendiri. Kemudian urutan yang paling atas adalah Partai Golkar, fraksi Golkar, dan kedua PDI Perjuangan. Kursinya sama dengan PKB, Pak. Tapi perolehan suaranya lebih banyak PDI Perjuangan. Hampir PDI Perjuangan ini di setiap dapil lebih, Pak. Jadi lebih 25.000 sisa suara. Jadi sangat sayang sekali. Jadi banyak di tiap dapil nih hampir 1 BPP lebih dan sebagainya. Jadi urutannya Golkar, PDI Perjuangan dan PKB, dan keempat Gerindra. Adapun yang mendapat pimpinan adalah ketuanya dari fraksi Golkar, kemudian nomor 2 Pak fraksi PDI Perjuangan, 3 PKB dan 4 Gerindra, Pak. Itu sekilas pandang ini. Kemudian APBD tahun 2016 itu kurang lebih 3,148 triliun, Pak. Terdiri dari PAD-nya 354 miliar, hampir 12%. Sisanya dari pemerintah pusat lewat dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta dari provinsi. Barangkali itu sekilas pandang untuk Kabupaten Indramayu. Dan sebelumnya nanti saya perkenalkan dulu, Pak, teman-teman yang hadir dari DPRD Indramayu. Saya sendiri Sirojudin, Pak, Ketua BK dan anggota Komisi C. Kebetulan saya di partai juga adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Merdeka. Ada teman dari PDI ini. Iya, banyak ini. Kulon Progo biar ya Pak, yang dominasi. Kemudian sebelah saya ini Pak Haji Ruswa MPDI dari fraksi PKS. Beliau adalah ketua fraksi PKS, Pak. Juga duduk di Badan Musyawarah, anggota Badan Musyawarah dan Komisi B, ya Pak Haji, ya. Kemudian sebelahnya yang perempuan ini Ibu Haja Siti Aminah. Beliau dari fraksi Golkar, Pak. Kebetulan juga anggota Badan Kehormatan DPRD Indramayu. Satu-satunya perempuan dari 5 anggota BK ini, Pak, Ibu. Makanya kasihan nggak ada temennya. Yang sebelahnya adalah Bapak Muhammad Ali Akbar, Pak. Pak Ali ini adalah Ketua Komisi B. Kebetulan Komisi B di Indramayu ini adalah komisi yang membidangi masalah kesejahteraan, Pak. Masalah kesejahteraan masyarakatan, ini Komisi B. Beliau adalah ketua komisinya dari fraksi Gerindra. Kemudian sebelah lagi Bapak Haji Ahmad Fatoni. Pak Haji Fatoni ini adalah di samping dia di Bamus, ya, kemudian dia juga di Balegda kalau nggak salah. Dia adalah anggota Komisi B dari fraksi Hanura, Pak. Sebelahnya lagi Pak Haji Margani. Pak Margani ini dari fraksi Hanura, Demokrat Hanura juga. Jadi 2 orang dapat kursinya 2, Pak. Kebetulan Pak Haji Fatoni 1 dapil dengan saya, dapil 1, Pak Margani dapil 3. Di Indramayu dapilnya ada 6, Pak. Ada 6, terdiri dari 31 kecamatan. Jadi hampir luas.
Kemudian perlu kami kenalkan juga bahwa Indramayu ini mempunyai potensi wisata yang cukup lumayan Pak. Tapi rata-rata wisatanya wisata bahari Pak, karena tadi yang sudah disebutkan hampir 114 km persegi panjangnya. Itu kita banyak punya objek wisata, tapi ada beberapa objek wisata yang belum termanfaatkan. Kalau kita tarik dari ujung timur itu ada yang namanya Pantai Glayem Pak. Di situ terkenal dengan makanan kulinernya. Kalau Bapak bisa mencicipi, di Indramayu itu ada namanya kepala ikan Pak, namanya kepala ikan manyung. Orang sini bilangnya gombiang Pak, jadi kayak pindang gitu Pak. Itu sangat khas sekali. Jadi dari Jakarta, dari Bandung kalau sini pasti saya punya teman-teman kalau ke sini Pak Sirojudin minta diantar ke situ. Yang apa-apa diantarnya sekalian bayarinya gitu. Ada tamu. Jadi memang sangat lumayan, rasanya juga nikmat. Itu dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang datangan dari baik di lokal maupun di luar daerah. Kemudian ada namanya Pantai Tirtamaya Pak. Kemudian ke sini ada namanya Pantai Bali Pak. Kita punya Pantai Bali Pak. Bali itu singkatannya Balongan Indah Pak. Jadi sebelah kilang Balongan ini ada namanya pantai ya. Dan kebetulan mungkin di 2016 ini akan dijadikan satu tempat untuk kegiatan PON, kalau nggak salah selancar kalau nggak salah. Karena PON Jawa Barat ini Indramayu dapat 3 ini ya cabang olahraga, selancar, kemudian dayung, satunya lagi kalau nggak salah renang ya. Dibebani oleh pemerintah provinsi. Kami dukung karena sukses dan tidaknya tergantung kita semua sebagai penyelenggara. Kemudian juga ada Pantai Karangsong Pak. Pantai Karangsong ini kebetulan di situ ada koperasi unit desa yang sudah bertaraf bukan saja nasional tapi internasional Pak. Omset tiap bulannya hampir 50 miliar. Ini kapalnya gede-gede dan kemarin alhamdulillah Indramayu akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenko Maritim, akan dijadikan desa Karangsong yang ada di situ sebagai desa maritim. Nanti di situ juga ada objek wisata namanya Pantai Karangsong yang ada mangrove-nya Pak. Jadi ada pulau kecil, bukan pulau sih sebenarnya karena dulu daratan, karena tergerus oleh lautan sehingga jadi pulau. Di situ ada mangrove Pak, tanaman bakau. Itu dijadikan objek wisata. Kalau hari Sabtu Minggu ini dari luar kota juga banyak yang wisata ke situ. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita punya objek wisata Pak yang ada di Indramayu, masuk wilayah Indramayu, namanya Pulau Biawak Pak. Kenapa Pulau Biawak? Karena di situ banyak biawak-biawak yang ada di pulau itu. Kalau kita naik, tapi harus naik perahu Pak atau kapal. Ini sekitar 3 jaman lah sampai sana. Ini mungkin potensi alam yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan lagi-lagi sebagian besar masyarakat Indramayu ini adalah petani dan nelayan. Saya pikir mungkin Pak Budi sekilas pandang dari kami atas nama pimpinan yang mewakili pimpinan, mungkin selanjutnya barangkali nanti ada urun rembuk atau apa namanya tukar informasi terkait dengan ini nanti bisa ditanyakan dan mudah-mudahan teman-teman dari Bamus, dari BK akan bisa menjawabnya. Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kini kita masuki acara ketiga, yaitu sambutan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo kepada yang terhormat Bapak Haji Ponimin Budi Hartono SEMM selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak pimpinan atau ketua BK ya, DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat beserta Bapak Ibu anggota Banlek maupun BK maupun Bamus yang saya hormati,
dan dari Ibu Bapak unsur pimpinan dari BK maupun Bamus, dari DPRD Kabupaten Kulon Progo beserta dari Sekwannya yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah pada kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diperkenankan untuk bisa silaturahim di ruang paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa kami sampaikan terima kasih Bapak atas diterimanya, walaupun dari yang telah disampaikan tadi beberapa hal yang sebetulnya mungkin untuk pelayanan masyarakat yang sifatnya untuk menghadiri dan untuk program-program yang kepentingan untuk masyarakat Indramayu ini saya rasa sangat penting. Namun demikian kita masih bisa ditemani untuk diberikan, diterima dengan baik. Saya rasa kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dibuat pada kami keluarga DPRD Kabupaten Kulon Progo, insya Allah nanti dapat pahala dari Allah SWT. Yang selanjutnya tentu saja tadi kita sudah diberi masukan dari beberapa perkenalan dengan potensi daerah dari APBD dan lain sebagainya. Jadi sedikit selayang pandang kami hanya akan menyampaikan, mungkin tadi Bapak sering ke Kulon Progo ya itulah. Mungkin kalau dilihat dari kacamata dari sini memang sangat jauh. Namun yang namanya kelembagaan itu memang sangat sinergi dalam arti kekeluargaan yang kental untuk menjunjung tinggi masing-masing identitas, termasuk keluarga besar DPRD. Mungkin bedanya jauh, namun demikian kalau kita samakan dari mungkin jumlah penduduk dan sebagainya, insya Allah mendekati benar. Perlu kita sampaikan tadi untuk perkenalan kami, Kulon Progo jelas daerah istimewa Yogyakarta yang paling barat, perbatasan Jawa Tengah, di antara Borobudur, wilayah utaranya, termasuk wilayah baratnya Kabupaten Purworejo, dan selatannya punya pantai, namun pantainya sangat berbeda. Kita hanya kisaran 20 kilo, kalau sini sudah ratusan, bedanya seperti itu. Ya ini barangkali bedanya ini luar biasa, padahal wilayah sini potensinya bisa digarap semua ya Pak, dalam arti untuk teman-teman yang ada nelayan potensinya luar biasa, tiap alur sungai kabeh semua ada kapal-kapal kecil. Ini barangkali inilah mungkin peradaban ekonomi pantai utara yang mungkin sudah tergarap dengan baik. Nah untuk Kulon Progo saya rasa itu memang daerahnya kecil Pak, jumlah penduduknya kisaran 400-an lebih sedikit. Kecamatannya juga kita tidak sepertiganya, ada 12 kecamatan, desanya ada 87, satu kelurahan, dan untuk APBD-nya juga kecil, 1,5 miliar triliun. Dan pendapatan PAD kita 200-an miliar, ini barangkali totalnya seperti itu. Dari anggota DPR-nya memang 40. Jadi kalau pemenangnya dari PDI Perjuangan 8 kursi, untuk nomor 2 Partai Amanat Nasional 7 kursi, digabungi P3 jadi sama 8, yang disusul dari Gerindra 5, PKB 5, Golkar 5, PKS 5, Demokrat 2, Hanura 1, Nasdem 1, 40 anggota. Dan selanjutnya untuk wilayah kami memang sebaliknya, kalau sini pantai utara, kalau kami pantai selatan, Samudra Selatan dia. Dan di situ memang potensinya juga wisata, namun kita juga terbatas. Jika rencana pengayaan pasir besi yang ada di wilayah selatan, termasuk Tanjung Ati Kartoki, Masuk Hati, pemerintah daerah ini memang satu-satunya dermaga
untuk penangkapan ikan yang ada di Kulon Progo, namun sampai sekarang ya juga belum berhasil dengan baik. Namun sudah menelan miliaran, ratusan miliar. Saya rasa yang namanya pantai selatan memang sulitnya luar biasa. Jadi membuat gundukan pakai beton, pakai batu andesit, kenyataan lebur longsor ke dalam laut semua. Jadi sampai sekarang belum nampak berhasil dengan baik. Dan tentu saja sebelahnya ini juga rencana Bandara Adi Sucipto yang ada di Kulon Progo, akan relokasinya akan di Kulon Progo, ini masuk Presel Independen itu dari yang ke Sapura 1, supaya nanti juga mungkin akan terbangunnya insya Allah 2018, ini 2020 lah insya Allah nanti bisa digunakan untuk pendaratan penerbangan internasional di Kulon Progo. Dan selanjutnya mungkin kita perkenalkan, ini tadi kita Mimin Budi Hartono, Wakil Ketua 1 dari fraksi Partai Amanat Nasional, sebelah kami Pak Lajoyo Mulyo dari Gerindra, Wakil Ketua 2, dan yang paling depan ini Pak Ketua BK Pak Mujiman dari Golkar Bu, sama-sama dari Golkar, sana Golkarnya 5, sini kan 19, jadi luar biasa. Ini hampir seperti Solo PDI-nya. Sebelahnya ini sama-sama Golkar itu Bu. Jadi ada di Kulon Progo, tapi dua ini rumahnya dari Prambanan. Ini ngelaju itu. Jadi napak tilas Mbae dulu, begitu dia di sana langsung turun gunung. Masuk ke gunung, nah ini bukan naik gunung, jadi jago akhirnya jadi itu satu periode, mudah-mudahan nanti ya. Dan ini barusan ini ditinggal umroh sama istrinya ini mah belum bandel ini. Yang sebelah sana itu yang senyum-senyum itu dari Bu Titi Widyayanti dari PKB. Sebelahnya Salam Merdeka otomatis Bu Kesi Wuryaningsih, ini dari PD Perjuangan. Merdeka. Ya. Sebelahnya ini Pak Kiai Sepiudin dari PKB. Sebelahnya ini satu-satunya Hanura Pak Bambang Istianto, dan sebelahnya Pak Sudarto ini dari P3. Nah, ini satu-satunya yang muda alim, ini otomatis tidak salah lagi kalau bukan PKS, Bapak Agung Raharjo ST dari PKS. Dan sebelakangnya Pak Budi Utomo Putro dari Partai Amanat Nasional. Nah, sebelahnya ini Bapak yang alim ini dari PDI Perjuangan, Pak. Kayak orang PKS, Pak. Iya, ini dari PKI, bisa dari PKI, bisa dari PAN, lahirnya di PDI. Oh, gitu. Ya. Ini Pak Ridwan Nur Mahmudi, Eri Mahmudi dari PDI Perjuangan, dan waktu itu mantan kepala desa, aslinya juga bukan dari Kulon Progo, karena dulunya membara di Jogja di UGM, akhirnya ke Jenderal dan di Kulon Progo jadi lurah, dan aslinya juga Madiun sana sebetulnya. Ini yang satunya ini senyum-senyum putranya Pak SBY. Dulu 5, sekarang tinggal 2. Beda ini seperti DPR melotak itu kan mesti ngalem-ngalem Pak SBY terus. Raja minyak. Nah ini Pak Sugianto dari Demokrat, dan sebelahnya Pak Sumardi dari Gerindra. Itu kebetulan anggota BK, dan yang satu ini yang baru dari kamar kecil, Bapak Suharmanto SPD MM, ini anggota BK dari fraksi PKS, dan belakangnya ini ditemani dari sekwan semua ini, ada Pak Haji, Pak Bambang, dan Pak Joeni, Pak
ada. Hijau. Bukan toh, Pak ini siapa ini? Pak Ngamijo gitu loh. Ya karena ya ini yang namanya sekwan itu yang sering memberi uang, saya kayaknya mah lupa seperti itu, masa kurang banyak itu loh. Itu Bapak Ibu semuanya dari Bapak Ketua BK Kabupaten Indramayu, bahasanya untuk sowan kami ini pertama untuk silaturahim Pak. Mungkin karena ketugasan kami ini perlu dibantu dalam arti cap SPWD jelas itu. Dan berikutnya karena mungkin nuansa cepatnya informasi gerakan dalam arti anggota DPRD itu memang perlu kita saling mengisi, mencari referensi yang nantinya supaya kita itu tidak ketinggalan. Kalau daerah istimewa Yogyakarta itu yang namanya PAD asli Dewan itu mesti terlalu ketinggalan. Sama Pak. Ini berat kami yang ada daerah percontohan itu repotnya seperti itu. Lain mungkin sekarang itu yang paling dominan kelembagaan DPRD ini bagi kami karena kita sudah kelas 2 itu sebetulnya sudah lumayan bagus, tata tertib dan sebagainya, tinggal kemantapan dalam hasil saling penegakan hukum, insya Allah tidak ada masalah selama kesejahteraan itu terukur dengan baik lah intinya. Dan otomatis masalah penjadwalan itu jelas seperti apa nanti di sini. Mungkin kalau di kami itu memang rata-rata tiap 1 bulannya, rencana 1 tahun jelas, 1 bulannya setiap seperti ini memang sudah merencanakan 2000 bulan ke depan ini sudah direncanakan. Kalau Bamus ini barangkali nanti kalau di sini seperti apa, kalau mungkin teman-teman ada yang mau menambah supaya nanti untuk mempertajam, memberikan kami dapat oleh-oleh di Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan langkah ke depan untuk penjadwalan kinerja dalam arti kegiatan-kegiatan kami yang ada di DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan otomatis kalau di masalah PAD Dewan ini sini khususnya sudah melaksanakan Permen 77 itu belum. Nek kami belum. Sama Pak. Nah ini barangkali kok belum, sama-sama belum, ini gimana kok lainnya ini sudah. Padahal ini kan sebetulnya hak kita. Mari seperti apa nantinya. Kalau lain-lainnya itu sudah semua. Kemarin itu di Jawa Tengah rata-rata yang kita sowan ini sudah semua melaksanakan. Padahal rupiah tidak sedikit bagi kami untuk rencana 2019. Anak kita tidak banyak keluar namun kita mendapatkan PAD kan lumayan bagi kami. Ini barangkali kalau kami ini masih terukur, misalnya kalau kita membayangkan dari 31 kecamatan ya, berarti ya 31 kecamatan, bayangkan apa ada berapa dapil Pak? Dapilnya 6 6. dapil. Dapil 6. Jadi yang satu dapil ada yang 7 Pak. 7 kecamatan. 7 kecamatan yang dapil. Nah itu kan barangkali biaya kosnya kan tinggi sekali ya Pak. Saya ini paling banyak 3 kecamatan, ini kecamatan kecil-kecil ya. Kita ini kebetulan dapil 2 itu 2 kecamatan Pak. Kebetulan yang 7 ini dapil 1 sama 3. Saya Pak Jeruswa ini dapil 1. Nah, ya itu kan barangkali BPP-nya berapa, itu kan otomatis konsekuensi ini kan operasional Pak. Betul. Nah ini kita barangkali sebetulnya kita ini di Kulon Progo masih bersyukur. Nah bapak-bapak kok belum bisa meraih permen sing 77 tadi kan kasihan itu loh Pak. Masa hanya luar biasa loh itu kami. Nah, kita kalau kita hidup di sini tidak mungkin kok jadi dewan, tidak mampu kita ini. Ini barangkali tantangan bagi kami memang luar biasa. Supaya kita sowan ke Indramayu ini biar teman-teman ini merasa lega, masih lumayan di Kulon Progo gitu. Betapa gerakan mungkin
paling tidak 5 tahun, setahun sebelumnya itu kan udah luar biasa. Kita itu kan dari Dewan ini senang itu hanya kira-kira setelah pengumuman itu masih melaksanakan setahun kemarin itu, setahun berikutnya baru dilantik. Setelah kurang 1 tahun paling tidak kita sudah mumet lagi. Nah, ini memang kita itu bapak-bapak ibu memang mencari masalah terus kok. Jadi memang tantangan kita memang mencari masalah. Tidak akan hidupnya itu nyaman di politik ini saya rasa, apalagi di seperti Indramayu ini. Barangkali itu mengantar kami dan mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan nanti, sampaikan ini supaya nanti jadi renungan kita bersama. Dan tentu saja karena kita menyampaikan hal semacam itu tentu saja nantinya akan memberi referensi bagi kami, Pak. Dan mungkin apa saja yang mungkin menyolok atau mungkin perumahan dan sebagainya di mana kita khususnya membicarakan masalah PAD supaya kita mencari referensi yang lebih mantap dalam arti nanti untuk kita mendorong pada kerjasama pemerintah daerah kami yang ada di Kulon Progo. Saya rasa itu, terima kasih dari kami, tentu saja banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kini kita masuki acara keempat, yaitu dialog dan sharing pendapat yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Sirojudin SP. Dipersilahkan. Mohon izin Pak untuk kedua kalinya, sebelum mungkin ke Bapak-Bapak mungkin sedikit ada tambahan dari saya. Mungkin apa yang tadi sampaikan oleh Pak Budi, jadi bukan DPRD Kulon Progo berguru ke Indramayu, tapi Indramayu yang berguru ke sana, Pak. Jadi kemakmuran itu bukan dilihat dari PAD-nya besar atau kecilnya. Bagi saya Kulon Progo ini guru, Pak Budi, punten. Karena saya kemarin tertarik dengan ketika bikin perda desa dan kawasan tanpa rokok, sowan ke sana itu Masya Allah. Dengan APBD yang 1,5 triliun saja, tapi kalau dilihat presentasinya PAD-nya tinggi sana, Pak. Karena kita cuma 10%, 11%-an, di sana saya hitung sekitar hampir 15%. Jadi kalau PAD potensinya lebih bisa digali di sana. Itulah yang menjadi PR kita, teman-teman kita yang di Indramayu, khususnya di Komisi C, kami yang Komisi Pendapatan ini terus menggali, Pak, dari potensi itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa ya saya sebagai ketua BK ini kebetulan ada 6 fraksi, Pak, di sini, Pak. Cuma karena sesuai dengan aturan dan undang-undang anggota BK ada 5, jadi ada 1 fraksi yang tidak dapat, yaitu PKB, Pak. Jadi ketuanya saya dari PD Perjuangan, kemudian wakilnya dari Gerindra, Pak Turah, kebetulan dia tidak hadir, kemudian anggotanya Pak Margani dari Hanura, Demokrat, Ibu Siti Aminah dari Golkar, dan satu lagi Pak Mislam dari PKS. Ya. Jadi mungkin itu sekilas pandang. Kemudian kalau Bapak tadi bilang bahwa Bapak yang dari Golkar ini eksodus atau kecantol, Pak. Sama, Pak. Pak Haji Ruswa juga bukan asli orang, tapi dia kecantol sama gadis Indramayu, Pak. Sama dengan Pak Ali. Jadi makanya hati-hati dengan gadis Indramayu, Pak. Nanti kecantol. Buktinya Pak Ruswa ini, Pak Haji Ruswa kecantol ini. Ya, tapi alhamdulillah Pak Haji Ruswa ini tidak pernah berpikir bahwa dia bukan asli orang Indramayu. Ketika dia sudah di sini, dia ikut membantu pemerintah tentunya lewat program dari partainya masing-masing. Saya pikir itu. Selanjutnya mangga Bapak-bapak, sebelumnya silakan Pak dicicipi dulu nih, seadanya aja, mohon maaf. Selanjutnya mangga barangkali Bapak-bapak, teman-teman dari Kabupaten Kulon Progo, barangkali kita tukar pendapat. Apa yang mungkin saya bisa jawab, teman-teman bisa jawab, mungkin akan disampaikan. Terkait dengan PAD Dewan, memang seyogyanya pimpinan harus ada di sini nih, Pak. Jadi nanti kalau tidak bisa jawab, saya mohon maaf. Terus sebelumnya mungkin diketahui bahwa kita sebenarnya sudah selesai, Pak. Laporan LKPJ, pansusnya sudah selesai. Kemudian insya Allah kemarin Selasa itu ada rapim, rapat pimpinan Dewan, dan ujung-ujungnya nanti terkait dengan Permen 77, Pak. Insya Allah. Jadi Indramayu ini belum, Pak, sama. Iya.
Konon nanti hari Senin insya Allah ada di kita ada namanya konsultasi pimpinan Dewan, pimpinan AKD dan pimpinan Prasi, Pak. Di situ nanti kita akan bermusyawarah bagaimana untuk kedepannya lain sebagainya, termasuk di dalamnya ya PAD. Karena setelah kami konsultasi ke Kemendagri juga di Biro pemerintah daerah dan keuangan daerah juga, ya sama memang bahasanya sabar, Pak. Karena masih di mejanya Bapak Presiden. Kebetulan saya sebagai kader PD Perjuangan pernah langsung menegur Pak Cahyo, Pak. Ketemu di Rakernas, belum saya sekretaris DPC, Pak. Pak Menteri saya bilang mohonlah. Kan anggota Dewan itu banyak dari PDIP, ya tolonglah dibantu. Karena apa? Kalau PAD-nya tidak dinaikkan kita repot, Pak. Mungkin apa yang sampaikan Pak Budi tadi bahwa Kulon Progo paling 1 dapil 3 kecamatan. Kita 7, Pak. Dengan 77 desa dan dapil 3 lebih banyak lagi tuh. 7 dengan 81 desa ya Pak Margani. Sedangkan operasionalnya antara desa yang dapil yang satu dengan yang lain sama, Pak. Saya, Pak Haji Ruswa, Pak Margani, Pak Haji Pak Tony kewalahan. Kebetulan Pak Ali walaupun cuma 4 kecamatan tapi penduduknya juga banyak juga itu. Ibu Siti Aminah juga di dapil 5 sama. Jadi ini yang memang lagi diusahakan. Sedangkan tetangga kita Cirebon itu sudah mau naik, Pak, sekarang. Kebetulan kami konsultasi dengan teman-teman yang ada di sana. Indramayu belum. Mudah-mudahan waktu yang akan ditunggu-tunggu oleh Indramayu akan terbukti, Pak. Karena memang sudah saatnya, sudah hampir 1,5 tahun kita belum ada kenaikan. Saya pikir itu. Selanjutnya mangga siapa dulu, Pak? Monggo. Nanti kami bareng-bareng nanti Pak Haji Ruswa akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD Indramayu saya hormati, pimpinan DPRD Kulon Progo yang saya hormati, teman-teman dari Indramayu dan teman-teman dari DPRD Kulon Progo yang saya hormati, dari Sekwan yang saya hormati pula. Kami akan sedikit bertanya. Yang pertama tentang tatib DPRD Indramayu ini masih menggunakan, dalam tatib itu masih menggunakan PP 16 tahun 2010 atau sudah mengacu Undang-Undang 23 tahun 2014. Mungkin ada perbedaan, kalau tidak ada ya mungkin hampir sama. Yang kedua, bagaimana kinerja BK yang ada di Indramayu ini menghadapi atau menegakkan tatib yang ada ini, menghadapi rekan-rekan sendiri yang kurang tertib dalam rapat, baik paripurna, rapat yang lain, rapat pansus, dalam berpakaian, dan mungkin ada juga dalam kunjungan kerja ini juga kurang tertib. Mungkin ada yang tidak berangkat itu kalau ambil SPPD, Pak ya. SPPD itu di sini menyikapinya seperti apa? Enggak ada di Mungkin Jawa. Ya. nggak ada yang beda mungkin. Masih satu lagi, apakah di Indramayu ini sudah ada pelanggaran salah satu anggota yang terlibat hukum? Mungkin kalau ada seperti apa, kalau tidak ya alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua BK ya. Silakan yang Pak lain. Syafuddin, Pak Agung Rarjo. Mohon disebutkan nama Pak ya, biar nanti kita Pak Mujiman Pak ya. Tadi Pak Ketua BK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syafuddin, anggota
Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu beserta anggotanya yang kami hormati, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati, juga Bapak Ibu pendamping baik dari DPRD Kabupaten Indramayu juga dari DPRD Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati. Terima kasih atas waktunya. Satu hal yang ingin saya pertanyakan pada kesempatan siang hari ini dalam rangka silaturahim ke DPRD Kabupaten Indramayu terkait program kegiatan di DPRD Kabupaten Indramayu, hubungannya tentunya dengan RKA tahunan, seperti apa dipersiapkan di Sekwan juga DPRD Kabupaten Indramayu ini RKA tahunan, karena mestinya RKA ini harus kita tetapkan sebelum ditetapkannya APBD, sebelum ditetapkannya KUA, mestinya juga RKA di Dewan itu sudah dipersiapkan. Komunikasi antara Sekwan dengan DPRD dalam membuat RKA di Kabupaten Indramayu ini seperti apa, mungkin nanti bisa disampaikan, bisa menjadi gambaran juga bahan bagi teman-teman Banmus dalam rangka menyusun kegiatan tahunan untuk menyelaraskan kegiatan DPRD terutama di badan-badan, karena ada beberapa kegiatan di Kabupaten Kulon Progo ini beberapa tahun yang lalu di badan-badan ini kegiatannya enggak sama. Nah, itu yang kadang menjadi sesuatu yang tidak nyaman rasanya di rekan-rekan ini. Kalau beda pendapat sudah biasa, tapi kalau sampai beda pendapatan itu kadang menjadi enggak enak di kantor. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syihabuddin. Yang lain barangkali satu session lagi. Nanti kita jawab dulu, nanti baru session kedua. Mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan dari DPRD Indramayu dan juga Kulon Progo, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Saya Agung Raharjo, anggota Badan Musyawarah, yang kami tanyakan sebagai bahan sharing dengan DPRD Indramayu. Barangkali kami ingin mengetahui bagaimana pola penjadwalan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah di Indramayu ini berkaitan dengan pembahasan raperda, khususnya pembahasan raperda inisiatif. Lebih khusus lagi dalam pra penetapan raperda inisiatif tersebut, yaitu pembahasan dari pengusul sampai dengan diputuskannya raperda menjadi raperda itu, apa itu menjadi pembahasan yang terpisah dengan pembahasan raperda sampai menjadi perda atau menjadi satu rangkaian. Mengingat tahun ini kami di Kulon Progo ditugasi oleh Badan Pembuat Perda atau Bampeperda di Kulon Progo untuk menjadwalkan sampai 13 pembahasan perda inisiatif. Nah, ini Bamusnya agak kelimpungan mau menjadwalkan. Kemudian yang kedua, bagaimana juga pembahasan tentang perda inisiatif tersebut dikaitkan dengan waktu, karena biasanya yang lebih siap dengan raperdanya itu adalah dari bagian hukum Pemda, Pemkab, sedangkan dari inisiatif itu biasanya di tahun-tahun yang sudah selalu dibahas paling akhir. Nah, bagaimana sharing yang ada di Indramayu sini mensiasati agar raperda inisiatif itu juga bisa dibahas di awal tahun anggaran
Mengingat biasanya pembuatan NA atau raperdanya itu apakah kemudian dibuat di tahun sebelumnya atau bagaimana? Karena ketika di tahun yang sama, pengalaman di tahun ini sampai bulan ini belum ada raperda inisiatif yang siap, sedangkan yang dari eksekutif kita sudah bahas sampai 8 atau bahkan lebih ya, 12 atau raperda. Nah, demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Season 1 dulu Pak ya, nanti gampang kalau masih ada, nanti di sesi kedua supaya masih ingat nantinya. Mungkin pertama pertanyaan dari teman kita Ketua BK DPRD Kabupaten Kulon Progo Pak Mujiman, mungkin saya jawab dulu Pak. Apakah BK DPRD Kabupaten Indramayu ketika pembahasan tatib masih menggunakan PP 16 atau yang baru Pak ya? Jadi begini Pak, mekanismenya pada waktu pertama kali kita dilantik, betulan saya masuk di Pansus dengan Pak Haji Ruswa dan Pak Ali kalau nggak salah ya Pak Ali, di Pansus tata tertib, kebetulan ini satu rangkaian Pak, ada tata tertib, kode etik dan tata beracara ketika itu. Kami masuk di Pansus itu, kemudian karena ketika itu belum ada PP yang baru, maka kita masih memakai PP 16 tahun 2010 Pak. Nah, tapi sebelumnya kami konsultasikan dulu, tapi sudah memakai Undang-Undang MD 3 Pak. Kita kolaborasi di situ. Tapi kami konsultasi ke sana, yang penting nanti ketika ada PP baru kemudian bertentangan, mungkin itu harus dirubah. Nah, sampai sekarang kita belum merubah, tapi sudah dijadwalkan di masa persidangan kedua nanti Pak. Kita rencana tatib nanti akan ada perubahan, ada beberapa pasal baik tambahan maupun ada yang dihapus karena memang tidak sesuai lagi dengan perda yang baru. Itu yang kita. Betulan tata tertibnya ini nomor 1, kemudian kode etik nomor 2, penomoran dari pimpinan dewan, dewan, dan kode etik ini yang mengatur untuk kita beracara, ada tata beracara nomor 3 Pak. Jadi sekali lagi Pak Ketua, jadi kita masih memakai PP yang lama. Tapi kalau saya lihat korelasinya ini hampir tidak bertentangan dengan PP yang baru. Kemudian yang kedua, kinerja Badan Kehormatan mengenai masalah tatib ya. Jadi memang jujur Pak, memang hampir samalah saya ketika kunjungan kerja ke kabupaten lain juga kasustiknya sama Pak. Jadi kita ini jeruk makan jeruk Pak. Jadi yang diawasi di teman sendiri, apalagi satu praksi, satu komisi, yang ngawasi juga teman sendiri. Tapi walau bagaimana juga, karena memang kita sudah sesuai dengan aturan bahwa dibentuknya Badan Kehormatan DPRD di tiap-tiap kabupaten kota, ini tujuannya untuk mengawasi atau sebagai polisi pamong prajanya dewan lah. Jadi terkait dengan Indramayu, sebelum kami kebetulan di sini ini baru semua Pak. Jadi ada yang incumbent, tidak ada. Jadi ketika pembahasan tata tertib ada beberapa pasal yang tidak mengatur masalah merokok Pak. Jadi setelah itu kami masukkan, kami sepakat dengan teman-teman bahwa ada beberapa pasal terkait larangan merokok Pak di dalam dewan, yaitu ketika rapat paripurna, rapat pembahasan atau rapat kerja atau rapat komisi, rapat AKD lainnya dan sebagainya, semua rapat Pak. Ini tidak boleh merokok. Dan itulah tugas saya dan teman-teman BK yang paling berat Pak. Karena ada yang bandel juga Pak. Ya, terutama perokok-perokok berat. Betulan di kami ini anggota BK-nya tidak ada yang rokok kecuali satu Pak. Saya yang heran Pak Haji Ruswa orang PKS yang rokok. Paham Islam. Ini dia ngerokok itu perokok, tapi dia menghargai lah. Inilah yang kadang-kadang susah. Saya memang BK ini belum pernah menegur pakai tulisan apa-apa tertulis tidak. Ya kita dari hati ke hati aja. Tolonglah kalau ini jangan merokok. Terutama kalau rapat malam. Pak pimpinan ini katanya orang sini bilang tuh kecut Pak, asem. Dingin juga katanya tuh. Saya kadang-kadang mikir juga.
Kalau nggak dipersilakan, mungkin nanti ngantuk, nggak serius. Kalau dipersilakan juga melanggar tertib. Ini yang saya repot juga. Termasuk pakaian, Pak Ketua. Pakaian juga kita diatur, Pak. Dari Senin sampai Rabu kita pakai PSH, Pak. Kemis bebas, Jumat pakai bebas juga, tapi Kemis rapi, bebas rapi, terutama ya pakai batik gitu. Nah, kemudian kita dikasih pakaiannya oleh lewat Setwan ini adalah PSH, PSR, kemudian PSL dan PDL, Pak. Jadi kalau kita kunjungan lapangan dan sebagainya kita ada PDL. Itu juga diatur di situ, Pak. Kecuali memang ketika hari Senin, Selasa, Rabu kemudian kita ada undangan paripurna yang harus memakai pakaian PSR misalkan, itu terkecuali artinya. Jadi lagi-lagi yang memang repot. Jadi karena memang jeruk makan jeruk. Jadi kalau ya ketat banget tidak, Pak, karena memang ya tadi jeruk makan jeruk tidak enak. Tapi kami tetap teman-teman BK ya menasihati, mungkin lupa gitu kan barangkali. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana terkait dengan anggota dewan yang kalau kunjungan kerja konsultasi orangnya tidak berangkat tapi SPPD-nya diambil. Alhamdulillah kami Pak pimpinan juga, pimpinan dewan sudah menegur semua kepada Setwan. Pokoknya kalau anggota dewan tidak berangkat ya SPPD jangan diambil. Dan alhamdulillah teman-teman juga kalau memang dia tidak berangkat pun udah ngasih tahu, Pak, supaya tidak dibookingkan hotelnya. Begitu juga SPPD-nya. Karena cepat atau lambat juga nih pasti akan ketahuan, Pak. Nanti kalau ada pemeriksaan BPK akan dikonter di sana seperti apa. Dan yang sudah-sudah, Pak, konon katanya, saya sendiri belum periode yang lalu banyak yang mengembalikan, Pak Ketua. Banyak yang mengembalikan anggota dewan yang 10 juta, ada yang 15, ada yang 5 juta karena terkait masalah tadi. Alhamdulillah periode kami belum menemukan bahwa ada anggota dewan yang tidak berangkat tapi diambil SPPD-nya. Itu. Kemudian yang ketiga, apakah sudah ada pelanggaran yang terlibat masalah hukum? Kalau hukum yang sesuai dengan yang berat maksud kami ya, belum ada, Pak, alhamdulillah belum ada. Tapi kalau pelanggaran kode etik kecil-kecilan ada. Bahkan terus terang saja kami sudah mengeluarkan surat peringatan 1 dan teguran, Pak. Yang jadi lucu juga, surat teguran ini saya tujukan kepada pimpinan, Pak. Ya, pimpinan semua, Pak, punten. Jadi di sini bukan kalau orang Indramayu bilang namanya apa ya? Ke orang tua tuh. Ngelungkah apa nama orang Indramayu bilang. Iya, pamali gitu. Tapi tidak, Pak, karena kami berpikirnya bahwa jadi ceritanya begini, ada sesuatu yang memang dibalik gini terjadi, tidak diikuti, entah siapa yang salah karena memang udah memblow up di paripurna. Sehingga LSM, wartawan dan sebagainya itu sudah gerak dan sebagainya. Ini daripada rame ya BK mengambil alih. Dan BK merekomendasikan bahwa memberikan teguran untuk tidak mengulangi lagi kepada siapa, Pak? Pimpinan dewan 4 orang itu. Ya, terus terang saja. Ya mereka menerima. Sekalipun itu ada juga pimpinan ketua DPC saya, Pak Ruslandi juga. Orang Indramayu bilang tegel tah, ya nggak apa-apa, tegata gitu seperti itu. Kalau kami memang ini aturan seperti itu. Ini juga tidak sekonyong-konyong, kami melalui rapat. Kemudian juga karena itu satu rangkaian ke pimpinan balik, Pak, Balikda. Kemudian ke Sekwan, saya nggak berani ke Sekwannya, tapi karena ex officio Sekwan sebagai sekretaris Balikda. Itu kemudian juga ke stafnya karena ada kelalaian yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan suatu yang memang ya kalau sistemik mah tidak lah, cuma karena itu juga berkembangnya di rapat paripurna, dipimpin oleh ditonton oleh orang banyak dan memang ini sifatnya umum jadinya agak memblow up. Alhamdulillah bisa direda. Kemudian kami juga pernah menegur salah satu anggota dewan karena mengunggah status-status lain sebagainya yang di medsos, Pak. Sehingga kami sering ditampar oleh masyarakat. Jadi begini contohnya, misalkan ketika anggota dewan ini kunjungan kerja keluar daerah, lagi makan diupload di restoran itu, lagi naik pesawat diupload, naik kereta diupload. Jadi masyarakat itu tah kerjanya anggota dewan, main-main saja. Sebenarnya kalau mereka tidak jadi anggota dewan sah-sah saja, Pak. Tapi karena sebagai public figure itulah yang iya. Tapi itu juga melalui mekanisme, Pak, kami, Pak.
Kami pertama negur dulu, tolong lewat ketua fraksi juga, karena masih tetap, sehingga ya kami kasih surat peringatan, walaupun memang dia tidak menerima. Tapi apapun resikonya itu juga melalui rapat pimpinan, melalui rapat BK lain sebagainya. Itu yang kami lakukan mungkin Pak di BK DPRD Indramayu. Jadi yang terkait dengan masalah yang sangat serius banget Pak Ketua BK tidak ada di Indramayu. Tapi kalau yang kecil-kecilan yang memang ada, biasalah. Namanya juga 50 orang dari 8 partai dari latar belakang yang berbeda, mesti beda-beda juga Pak. Anak saja yang keluar dari ibu kandung yang sama juga akan beda tabiat dan sifatnya, apalagi anggota dewan. Ya kita perlu inilah komunikasi kerjasama yang baik, insya Allah tidak akan ada masalah. Saya pikir mungkin pertanyaan dari Pak Ketua, Pak Mujiman, mungkin itu Pak. Selanjutnya terkait dengan masalah ini, masalah yang pertanyaan dari Pak Syihabudin terkait Bamus, mangga Pak Haji Ruswa, karena Pak Haji Ruswa ini anggota Bamus, nanti Pak Haji Patoni juga bisa membantu terkait dengan masalah, karena ada pertanyaan dari Pak Agung Raharjo terkait di Balegda pembahasannya. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Bamus dan BK dari Kulon Progo serta rombongannya yang saya hormati, dan rekan-rekan anggota DPRD Indramayu dan Setwan yang saya hormati. Saya ingin mencoba membantu sharing, menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, walaupun Pak Syihabudin ya dengan Pak Agung, nanti dibantu Pak Haji Ahmad Patoni. Walaupun posisi kami bukan pimpinan nih Pak, jadi kami jawab apa yang kami tahu dan kami bisa, karena pimpinan nggak ada yang hadir, karena tadi beberapa pertanyaan kaitannya yang lebih tahu pimpinan. Tapi coba kita jawab. Prosedur di kami yang kami alami, ini kami semua baru Pak, tapi kami alami hampir 2 tahun ini, bahwa kaitannya dengan program DPRD itu biasanya kami membentuk pansus Rengiat, ya, pansus Rengiat sebelum pembahasan RKA. Nah itu yang nanti akan menjadi dasar atau acuan Setman menganggarkan untuk kegiatan Dewan di tahun berikutnya. Jadi ada pansus Rengiat, atas dasar hasil pansus itulah kemudian RKA DPRD dibuat. Gitu. Kemudian bagaimana komunikasi antara Setman dengan pimpinan? Wah ini saya nggak bisa menjelaskan Pak, karena bukan pelaku. Tapi kelihatannya harmonis Pak. Gitu. Ini bukan wilayah saya untuk menjawab. Kemudian pembagian antar alat kelengkapan terkait program, memang ini hal yang sensitif, tetapi di sini dilakukan pemerataan Pak. Misalnya yang sangat sensitif itu kunker, konsultasi, ya dijatahi. Gitu. Kalau satu komisi sudah konsultasi, biasa yang lainnya ribut. Di kita yang kita lihat dan kita rasakan penjatahannya sama Pak, baik komisi, baleg, masih baleg istilah di kita, kemudian BK, ada Bamus. Nah yang sekarang baru karena protes juga diusulkan itu Banggar. Kalau Banggar kemarin nggak dijatahi Pak, nggak ada jatah kunker, nggak ada jatah konsultasi, ikutnya paket kegiatan. Kemarin di pimpinan, saya dengar di konsultasi pimpinan, untuk yang akan datang disamakan seperti alat kelengkapan yang lain, diberi porsi untuk kunker dan juga konsultasi. Kemudian kaitannya dengan prosedur penyusunan perda inisiatif, nanti Pak Haji Patoni menambahkan lebih detail. Tetapi yang kami tahu, kita juga sama di Indramayu, ada 4 raperda inisiatif yang sekarang sedang pada tahap penyusunan naskah akademik kerjasama dengan perguruan tinggi. Kita belum bisa menjadwalkan di persidangan pertama. Di persidangan pertama baru tahap komunikasi lembaga dengan pihak akademisi untuk kerjasama penyusunan naskah akademik. Kalau penentuan ada 4 raperda itu, ini diputuskan dalam prolegda di tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2015 kemarin sudah ditentukan ada
dimunculkan di Proloda itu 4 raperda inisiatif. Nah itu yang kemudian pimpinan mengamanahkan, memberi kesempatan silahkan yang mau mengusulkan raperda inisiatif 4 itu. Nah kita Bamus belum bisa menjadwalkan di persidangan pertama. Itu. Sebenarnya kalau saya melihat ini adalah kemauan saja dari pimpinan mungkin ya, dan juga lobby dari para pengusul serta pimpinan AKD atau pimpinan fraksi untuk mendorong bagaimana di persidangan pertama. Tapi kalau saya dapat cerita, karena kita orang baru, yang lama-lama juga nggak bisa di persidangan pertama. Perda inisiatif ini selalu kalau nggak pertengahan ya persidangan terakhir gitu. Saya kira sekian dulu ya. Ini sementara jawaban dari saya, nanti ditambah Haji Patoni. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji Ruswa. Mungkin tadi nanti akan saya tambahi juga terkait dengan masalah program kegiatan. Mungkin saya bisa nambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Ruswa, pertanyaan dari Pak Syihabudin. Jadi di DPRD Kabupaten Indramayu Pak, ketika pembahasan baik KUA PPAS maupun anggaran, kita sebelumnya meminta RKA dulu Pak, supaya bisa dipelajari oleh teman-teman Banggar. Kebetulan saya, Pak Haji Ruswa, Pak Ali ini masuk Banggar juga Pak. Jadi saya tahu kronologis apa yang disampaikan. Tapi kelihatannya juga tidak cukup waktu Pak, karena pemberian RKA-nya juga kadang-kadang 2 hari, kurang 2 hari, kurang 3 hari. Bahkan ada yang waktu kita pembahasan. Jadi kapan kita bisa mempelajari susah. Untuk itu kami mengajukan ke pimpinan sebaiknya minimal 1 minggu sebelumnya RKA itu sudah disampaikan dari tiap-tiap SKPD atau PD itu, supaya kami bisa. Jadi ibarat anak minta duit sama orang tua, kalau tidak jelas kan untuk apa nggak bakal dikasih Pak duitnya, kira-kira seperti itu. Sebentar lagi kita di bulan mungkin hampir sama di Kulon Progo juga, Juni ini akan pembahasan KPPAS untuk perubahan kan Pak ya, anggaran perubahan. Jadi kira-kira itu tambahan dari kami Pak Syihabudin. Kemudian terkait dengan nanti Pak Haji Patoni mohon dipertegas lagi, karena Pak Haji Patoni ini anggota balik, dia lebih tahu proses yang akan ada. Jadi betul apa yang sampaikan Pak Haji Ruswa itu sama Pak, DPRD Indramayu selama 1,5 tahun masa periode kami ini belum ada perda inisiatif, dan baru mencoba sebenarnya kemarin di akhir 2015 ini akan dijadwalkan di masa persidangan pertama, tapi karena terlalu banyak peroleh daya masuk, kalau nggak salah 11 ya Pak Haji ya, baru kemarin diketok cuma 2 di MP1, jadi masih ada 9 lagi yang belum dimasukkan ke dalam rancangan perda. Mudah-mudahan yang inisiatif ini digagas oleh 4 komisi Pak. Betulan komisi A terkait hak paten ya kalau nggak salah ya, pelayanan terpadu kecamatan. Komisi B apa Pak Ali? Cagar budaya Pak. Kebetulan kita belum pernah punya perda cagar budaya, di mana cagar budaya Indramayu juga harus dilindungi, dan perlu diketahui Pak bahwa nenek moyang orang Indramayu dari Purworejo Pak. Iya, tetangganya Bapak. Tepatnya itu di Kecamatan Bagelen Pak. Jadi Raden Arya Wiralodra ini penduduk Indramayu, punten sedikit agak ini Pak, supaya tahu aja. Pendiri Indramayu ini Raden Arya Wiralodra ini anaknya Adipati Bagelen dulu. Konon katanya atas petunjuk Yang Maha Widi waktu itu katanya. Kemudian datanglah ke Indramayu mendirikan padukuhan Pak, namanya padukuhan padukuhan Dermayu. Itu diambil dari nama Nyi Endang Dharma Ayu, yang nggak tahu silsilah seperti apa. Katanya orangnya cantik jelita, dan perang melawan Arya Wiralodra kabur masuk ke Sungai Cimanuk. Atas jasa untuk mengenang bahwa kecantikan dianya, mungkin kalau tidak kabur mungkin dikawin kayaknya Pak. Ya, itu dinamakan, namanya Nyi Endang Dharma Ayu, jadi namanya Desa Dharma Ayu. Tapi nggak tahu kok jadi Indramayu. Kalau menurut saya bahwa ketika dijajah oleh Belanda, mungkin in kan bahasa Inggrisnya di Pak ya, jadi in Dharma Ayu, cuma karena orang Jawa Indramayu nggak bisa, jadinya Dharma Ayu jadinya Indramayu. Ada desa yang namanya Desa Dermayu Pak, itu asal kata dari Dharma Ayu juga. Ini asal katanya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itulah yang mungkin perda inisiatif juga harus dilindungi yang cagar budaya. Kemudian komisi C, komisi saya ini terkait dengan kawasan tanpa rokok. Saya banyak berguru di Kulon Progo kemarin, di
pendopo rumah bupati diterima langsung kepala dinas yang menyampaikan. Saya sangat tertarik juga Pak bahwa seperti itu. Kemudian Komisi D juga terkait dengan masalah apa itu ya kalau nggak salah. Pengelolaan sampah Pak, pengelolaan sampah di sini juga belum. Ya, kayak bank sampah mungkin kalau di sana Pak, di sini pengelolaan sampahnya seperti apa mekanisme ini yang akan digagas, diinisiatif oleh teman-teman komisi. Insya Allah di MP2 di masa persidangan 2 nanti semua akan jalan karena ini urgent sekali. Saya pikir itu, mangga Pak Haji Patoni barangkali bisa menambahkan, mohon disampaikan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Mungkin saya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agung, Pak Agung Raharjo. Pak Agung Raharjo ya. Iya. Mungkin sedikit gambaran saja bahwa saya memang salah satu anggota dari Balegda Pak. Karena di Indramayu itu belum ada perubahan nama, mungkin kami dari Balegda sendiri mau mengajukan inisiatif kaitannya dengan perubahan nomenklatur, penamaannya juga akan diganti ke Baperda mungkin, karena memang di kabupaten yang lain juga sudah berubah. Apakah di kabupaten yang lain itu melalui perda inisiatif atau tidak, saya juga nanti mungkin ada konsultasi kaitannya dengan perubahan nama tersebut. Untuk Prolegda tahun 2016 kami DPRD Indramayu itu yang masuk, yang sudah dibahas pada akhir 2015 kemarin itu ada 16 Pak, 16 Raperda itu termasuk dari perda inisiatif kami. Mungkin sedikit meluruskan bahwa perda inisiatif kami dari DPRD itu bukan 4 Pak, tapi 5. Memang 4 itu dari masing-masing komisi, komisi A, B, C, dan D. Masing-masing komisi mengajukan perda inisiatif. Yang satu dari Balegda sendiri mengajukan tentang perubahan tatib. Kami Balegda juga mengajukan perda inisiatif tentang perubahan tatib. Yang di dalamnya yaitu tadi untuk perubahan nomenklatur tadi. Eksekutif mengajukan Prolegda 11 untuk di tahun 2016 ini, dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pada saat persidangan ke-1 yaitu 2 Raperda dan sudah diparipurnakan, yaitu tentang perda pengelolaan zakat. Alhamdulillah sudah diparipurnakan. Yang kedua yaitu perda tentang penanggulangan bencana daerah. Kami sudah melakukan 2 raperda dan alhamdulillah sudah diparipurnakan. Itu di masa persidangan 1, dan untuk masa persidangan 2 apa yang tadi disebutkan oleh pimpinan bahwa memang kami dari DPRD kaitannya dengan perda inisiatif paling bisa dilaksanakan di masa sidang 2 Pak, karena kaitannya dengan pertama naskah akademik. Kami di Indramayu itu untuk pembuatan naskah akademik sudah ada kerjasama dengan universitas yang ada di Indramayu Pak. Perguruan tinggi yang ada di Indramayu yaitu Universitas Widalodra milik Indramayu sendiri Pak, dan itu sudah ada kerjasamanya. Jadi untuk pembuatan NA-nya kita sudah ada kerjasama, dan itu masih dalam proses. Insya Allah di masa persidangan kedua nanti mudah-mudahan perda inisiatif kami dari rekan-rekan semua anggota sudah bisa menyelesaikannya untuk perda inisiatif. Kemudian tadi yang disebutkan bahwa untuk DPRD Indramayu khususnya Balegda, bahwa setiap prolegda itu naskah akademiknya dikatakan oleh Bapak bahwa apakah itu NA-nya dibuat di 2015 atau tahun kemarin atau bertepatan di tahun yang sama. Kalau kami di sini biasanya NA-nya bersamaan dengan
tahun yang sama Pak. Jadi misalkan kita tahun 2016 mengajukan perda inisiatif, otomatis kita langsung mengundang pihak perguruan tingginya mengadakan kerjasama untuk pembuatan NA-nya Pak. Jadi seperti itu. Kalaupun misalkan prolegda yang sudah disepakati pada tahun kemarin itu memang wajib hukumnya kita selesaikan di tahun ini. Dan untuk tahun 2016 ini memang kalau tidak salah ada sekitar 5 raperda yang diajukan oleh eksekutif tentang kaitannya dengan ini Pak, apa namanya, RTRW ya, RDTR. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin kita sudah menyelesaikan tiga raperda RDTR, kecamatan Jatibarang, Karangampel, dan Kerangkeng. Dan insya Allah di masa persidangan 2 dan 3 kalau tidak salah akan dibahas juga untuk RDTR, karena memang Indramayu itu luas wilayahnya sangat besar sekali. Dan untuk pengaturan RDTR itu kita di sini baru beberapa kecamatan yang sudah punya aturan itu. Makanya untuk pembagian zona wilayahnya itu harus diatur melalui perda Pak. Itu. Kemudian masalah tadi yang disebutkan bahwa naskah akademik di kita itu karena sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi, jadi kita istilahnya ya sudah dipasrahkan saja kepada itu. Mungkin kami dari apa namanya dari DPRD sendiri sebagai pengusul itu hanya membuat rancangannya saja kaitannya dengan draftnya, dan itu kita juga ada sharing dengan perguruan tinggi itu sendiri Pak, pembuatan draft pokok-pokoknya saja ya. Pokok-pokok pikiran dari kita sebagai pengusul raperda itu nanti ya pihak perguruan tinggi nanti yang akan membahasnya nanti. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Cukup Pak, barangkali masih ada satu, mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudarmanto, yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan dan rombongan dari DPRD Kulon Progo. Yang kami apresiasi Pak dari paparan dari Bapak sebagai Ketua BK tadi, surat peringatan dari BK kepada semua anggota Dewan dan termasuk pimpinan, ini termasuk satu hal yang sangat menarik bagi kami dalam hal pembenahan di urusan kedewanan dan penganggaran dan sebagainya. Kadang hal-hal yang kami jumpai, kami selaku pribadi sering menyampaikan, biasanya hal-hal semacam itu ujung jawaban pada pimpinan ini karena sudah setujui pimpinan dan sebagainya. Namun demikian ini satu hal yang menarik, mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti di BK Kulon Progo. Kalau hal-hal yang memang tidak pas, tentu BK punya kewajiban untuk memberikan masukan untuk kelancaran dan kebaikan bagi lembaga dan baik Dewan maupun Sekwannya. Kemudian yang kedua, dalam yang kami sampaikan tadi, hal semacam itu tentu dari rapat di internal BK sendiri apakah ada kendala dari semua anggota menyetujui atau tidak, kami nanti mohon diberikan penjelasan. Kemudian yang kedua, hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan yang sifatnya penguatan materi peraturan hukum dan sebagainya yang sering dilakukan BK seperti apa Pak? Tadi ada konsultasi ke Biro Hukum Provinsi dan sebagainya, ini hal-hal semacam itu yang kaitannya dengan peraturan, kami mohon informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain barangkali masih ada Pak? Kalian? Kalau tidak ada saya jawab dulu. Langsung aja Pak, jawab dulu ya. Mungkin langsung aja Pak karena berkaitan dengan BK. Pak Margani mau nambahkan? Langsung aja. Oke. Terima kasih Pak Sudarmanto. Yang pertama itu bentuknya motivasi bagi saya. Memang betul Pak, memang sangat berat kalau kita
memberikan teguran atau peringatan apalagi kepada pimpinan, karena dalam tata tertib juga kita bisa mengajukan membahas atau menyelidiki, memverifikasi atas dasar izin dari pimpinan juga. Tapi ketika pimpinan yang diberikan teguran ini sangat berat sekali. Tapi saya berpedoman pada aturan yang ada, kode etik, tata beracara dan tata tertib. Dan alhamdulillah saya juga kasih pengertian juga kepada pimpinan, karena memang inilah tugas anggota BK yang sebenarnya. Padahal memang yang saya tegur itu ketua dewannya misalkan, apalagi misalkan pimpinan partai saya kan yang memang, tapi alhamdulillah di sini menerima Pak, menerima bahwa memang tidak akan melakukan seperti itu lagi. Kemudian terkait dengan mekanisme untuk penentuan bahwa seseorang dikasih teguran atau peringatan ini seperti apa. Jadi sebelumnya biasanya ada laporan Pak daripada masyarakat atau internal BK-nya sendiri terkait dengan masalah yang terjadi di anggota dewan. Kemudian kami melakukan rapat pertama dengan 5 anggota BK ini. Memang biasanya ada kendala Pak. Kendalanya begini, ketika masalah itu terjadi pada satu praksi, pasti orang yang ada di BK praksi itu akan membela Pak, dengan resiko apapun. Ini sangat logis lah, karena memang itu. Tapi kami mencoba berembuk, kami mencoba memberikan pengertian dan sebagainya. Akhirnya ya mereka menyadari. Setelah itu kami konsultasikan ke pimpinan lagi bahwa seperti apa, baru rapat lagi kami menentukan Pak, bahwa karena memang dalam aturan kan tingkat kesalahan tuh ditegur dengan dikasih peringatan, dikasih dengan 3. Yang pertama teguran lisan kan Pak ya, kemudian tertulis, kemudian juga tertulisnya bisa ringan, sedang dan berat. Kalau ringan mungkin ditegur saja, kalau sedang nanti akan dicopot dari jabatan AKD, kalau berat mungkin bisa di PAW. Itu yang ada. Kebetulan saya di DPRD Indramayu ada buku kecil yang selalu kami bawa-bawa Pak, dan semua 50 anggota dewan akan dibagikan. Insya Allah nanti kami akan berikan kepada teman-teman BK dari Kulon Progo sebagai oleh-oleh Pak. Walaupun ini kecil tapi ini nilainya agak lumayan. Tapi ini punten Pak Ketua BK masih mengacu pada PP 16 ini, belum dirubah nih. Sebentar lagi tadi Pak Haji Patoni menyampaikan akan ada perubahan di masa persidangan kedua. Jadi kira-kira itu Pak, jadi mekanismenya kita tempuh. Kemudian konsultasi Pak, memang kami sering melakukan konsultasi, hari ini juga akan mengadakan konsultasi, tidak hanya ke provinsi Pak, tapi ke Kemendagri. Saya biasanya ke Kemendagri, ke Biro Hukum Pak, ke Dirjen Hukum ya, Dirjen Hukum dan Otonomi Daerah. Saya juga pernah konsultasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan Pak, DPR RI kemarin bulan Februari ya kalau nggak salah ya, bulan Februari. Kebetulan di sana kita diterima berbarengan dengan Kabupaten Kulon Progo, kemudian Poso, satunya lagi Indramayu ya, satu lagi Deli Serdang. Yang paling lucu di Deli Serdang Pak, jadi ketua dewannya itu diadukan oleh anggota 49 kalau nggak salah, dan di situ terjadi tarik ulur. Tapi yang jadi masalah juga di dalam tatib dia tidak ditentukan. Permasalahannya cuma hari kerja, makanya nanti kalau kebetulan di Indramayu nggak ada masalah, jadi harus jelas Pak, yang dimaksud dengan hari kerja itu apa, yang dimaksud dengan hari kalender itu apa. Ini yang menjadi tarik ulur mereka, sehingga diputuskan bahwa mereka yang mengajukan juga salah, seperti itu. Jadi kami banyak referensi yang didapat, baik dari Kemendagri, DPR RI, dalam hal ini MKD-nya. Kenapa bisa jadi MKD? Saya tanya juga seperti itu. Keuntungan dan kerugiannya seperti apa? Kami sampaikan ke mereka. Begitu juga ke Biro Hukum Pemprov maupun Biro Pemerintahan Umum. Biasanya saya seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Sudarmanto. Terima kasih. Yang lain? Pak Ali Pak, ada tambahan? Cukup. Ibu Siti, Ibu Darina selamat datang. Ini Ibu Darina ini dari fraksi Golkar, anggota BAMUS juga. Kalau tidak ada lagi, mungkin yang terakhir mangga Pak Budi closing statement dulu ya, sebelum saya tutup. Ya. Terima kasih Pak Sirojudin yang telah memberikan pemaparan apa yang telah disajikan pertanyaan dari teman-teman BK maupun dari BAMUS di DPRD Kulon Progo. Saya rasa akan membawa dampak yang positif dalam arti untuk penegakan disiplin
memang kita sebetulnya memang banyak keprihatinan dalam hati sisi. Sebetulnya jam kerja kami, terutama berpakaian dan sebagainya, itu memang kadang-kadang perlu kita gugah kembali dalam arti untuk penegasan. Kalau kita mencari hal-hal yang mungkin besar, saya rasa memang sulit ya Pak. Yang namanya masalah-masalah kecil itu sebenarnya kan marwah lembaga DPRD itu memang di situ letaknya. Jangan sampai nanti lembaga dewan ini justru marwahnya itu yang gembosi dari anggota semua itu sendiri. Dalam arti kami terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang mungkin sedikit banyak nanti akan membawa dampak yang lebih baik bagi kelembagaan DPRD Kabupaten Kulon Progo. Tentu saja karena kita ini sudah beberapa hal yang mungkin ada kesamaan, saya rasa silakan bapak-bapak pimpinan atau badan yang nanti kunjungan ke Jogja juga kita siap menerima ibu bapak seandainya berkenan untuk sowan rawuh di DPRD Kulon Progo. Kita siap menerima, membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak Ibu dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Tentu saja apa yang telah diberikan pada kami, penyajian, pembicaraan dan mungkin fasilitas yang diberikan pada kami satu rombongan DPRD Kabupaten Kulon Progo, tentu saja banyak hal yang kurang berkenan. Mungkin dari teman-teman DPRD Kabupaten Kulon Progo, kami pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan mohon pamit sekaligus pada melanjutkan perjalanan karena kita di Cirebon. Jadi besok pulangnya, jadi masih ada kunjungan di Cirebon. Ya. Di hotel mana tadi? Swiss. Oh, Swiss Bell. Ya, Swiss Bell. Di jalan ini. Ya, ini barangkali ini yang jauh dulu karena anak sini ini hotelnya di mana belum tahu mungkin teman-teman. Dan rata-rata keretanya itu turunnya kan di Cirebon. Ya, kita. Jadi di Indramayu jarang sekali berhenti di Indramayu, ada stasiunnya. Ada Jatibarang, Pak. Oh, Jatibarang ya. Tapi eksekutif tidak berhenti. Oh, ya, Saya rasa itu, terima kasih. Tentu saja banyak hal yang kurang berkenan dari pribadi saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain cukup. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Budi pada intinya juga sekali lagi bahwa baik badan musyawarah, badan kehormatan maupun badan legislatif, kebetulan kami masih belum dirubah Pak, di tata tertibnya masih balik, harusnya Bapperda, badan pembentukan peraturan daerah, insya Allah di persidangan 2. Bahwa memang betul Pak, apapun resikonya, walaupun kami terus terang sebagai ketua BK juga banyak dibully Pak kadang-kadang sama orang yang tidak ngerti, termasuk juga anggota dewannya sendiri. Bahkan kami pernah mengeluarkan anggota dewan yang pakai sandal Pak, ya, sandal sepatu, itu juga menjadi catatan kami. Mungkin mata orang 5 ini jeli banget Pak, sehingga ditegur untuk tidak ini. Bahkan sewaktu saat juga, kalau nggak salah masih 2015 kami pernah melarang pimpinan dewan untuk mengikuti sidang paripurna Pak, karena pakaiannya tidak sesuai. Ya bener, suruh ganti itu sampai. Ya saya minta maaf karena memang saya harus seperti itu. Ya bayangkan kalau duduknya di depan ditonton, kemudian pakaiannya tidak sesuai, kan ini juga menjadi masalah. Walaupun resikonya galak temen kata orang sini tuh, ya nggak apa-apa. Dibilang ganjen nggak apa-apa. Yang penting memang itulah akhirnya alhamdulillah bahwa ngerokok sekarang juga sudah mulai berkurang dan sebagainya. Itulah yang ada di Indramayu. Begitu juga dengan yang lain. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu semua, sekali lagi saya atas nama DPRD Kabupaten Indramayu minta maaf bapak-bapak pimpinan kami tidak bisa menerima, dan sekali lagi mohon maaf barangkali penerimaan kami servis apapun yang Bapak terima kurang berkenan di hati para bapak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sebenarnya berkeinginan kalau bapak-bapak bisa menginap di Indramayu Pak. Cuma memang di Indramayu tidak ada hotel yang representatif, adanya bintang berapa? 2 ya Pak Haji ya. Jadi kebanyakan kalau kunjungan ke Indramayu ini selalu di Cirebon nginepnya Pak teman-teman.
Begitu juga kami ketika kunjungan ke Kulon Progo nginepnya di Jogja, Pak. Karena di Kulon Progo katanya tidak ada hotel yang representatif. Karena memang aturannya harus yang bintang 3 minimal kalau nggak salah ya Pak Ali, Pak Haji. Kira-kira seperti itu Pak, sekali lagi kami atas nama pimpinan Dewan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin untuk selanjutnya silakan nanti diatur oleh pembawa acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini kita masuki acara kelima, yaitu tukar menukar cenderamata. Kepada yang terhormat pimpinan, dipersilahkan.